Selamat pagi para siswa yang berbahagia. Berjumpa dengan Ibu Ayustina Krisniati dalam pembelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk, baik itu produk barang maupun produk jasa. Tujuan dari pembelajaran ini adalah para siswa mampu menelaah lembar kerja prototipe produk. Para siswa mampu menyusun dan merancang lembar kerja atau gambar kerja prototipe produk. Beberapa hal yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini meliputi 6 hal. Yang pertama, kegiatan merancang. Yang kedua, model-model perancangan. Yang ketiga, jenis-jenis perancangan. Yang keempat, pengertian gambar kerja. Yang kelima, fungsi gambar kerja. Dan yang terakhir adalah tahapan dan analisis gambar kerja. Sumber belajar yang kita gunakan adalah buku Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 11 untuk SMK dan MAK yang diterbitkan oleh Yudhistira dengan penyusun dan pengarang adalah Dodi Kusmana. Baiklah anak-anakku, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni mengenai kegiatan merancang prototipe produk. Membuat gambar kerja atau lembar kerja merupakan salah satu langkah dalam perancangan prototipe produk. Gambar kerja yang baik yaitu gambar kerja yang memberikan informasi tentang proses perakitan dan pembuatan suatu komponen dengan lengkap dan detail, tetapi mudah dimengerti dan dipahami oleh operator produksi. Kegiatan perancangan ini merupakan ranah ide, pengembangan konsep, pengujian, dan pelaksanaan manufaktur produk. Siapa pelaku utamanya? Pelaku utamanya adalah desainer. Bagaimana dia mengawali? Desainer akan mengawali perancangan prototipe dengan membuat konsep, lalu mengevaluasi ide-ide yang dibuatnya. Siapa sajakah yang kemudian terlibat dalam kegiatan ini? Yang pertama adalah manajer pemasaran. Yang kedua, manajer produksi. Dan desainer itu sendiri. Apakah peran masing-masing? Manajer pemasaran. Manajer pemasaran merupakan sumber informasi yang berkaitan dengan keinginan konsumen terhadap suatu produk. Manajer produksi. Manajer produksi berperan sebagai penerjemah gambar kerja yang dibuat oleh desainer untuk operator produksi, sehingga gambar kerja ini bisa dimengerti dan dipahami oleh operator produksi. Desainer, tentu saja desainer adalah perancangnya, perancang gambar prototipe produk. Baik anak-anakku, sekarang kita masuk pada sub pembahasan yang kedua, mengenai model-model perancangan prototipe. Ada 2 model perancangan yang dikemukakan dalam modul kita, yaitu model rasional dan model aksi sentris. Model rasional. Di dalam model rasional, desainer memaksimalkan rancangannya. Desain-desain sesuai rencana, tujuan, dan ada batasan-batasan suatu produk. Ini pun dilakukan secara bertahap. Inti dari model rasional adalah rancangan dibuat oleh desainer dengan tujuan mewujudkan rancangan tersebut menjadi informasi yang jelas dan dapat diukur. Nah, kalau tadi
ada ketentuan secara bertahap. Tahapannya apa saja? Ada 11 tahapan dalam model rasional untuk membuat gambar kerja rancangan prototipe. Yang pertama adalah pengenalan rancangan, analisis, penelitian, spesifikasi, pemecahan masalah, presentasi, pengembangan rancangan, pengujian, implementasi, evaluasi dan kesimpulan, diakhiri dengan perancangan kembali. Kenapa harus dilakukan perancangan kembali? Ini merupakan follow up atau tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya, yaitu kegiatan evaluasi. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk mencapai kesempurnaan gambar kerja rancangan prototipe. Model yang kedua, model aksi sentris. Dalam model ini, desainer menggunakan emosi dan imajinasinya. Ada improvisasi-improvisasi dan tidak ada tahapan-tahapan tertentu. Artinya seorang desainer bebas mengemukakan imajinasinya tanpa harus melewati tahapan-tahapan tertentu. Baik, yang selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis perancangan prototipe. Perancangan prototipe itu meliputi rancangan produk dan rancangan visual. Rancangan produk. Pada rancangan produk, penyusunan konsep itu lebih jelas, detail dan sistematis dari gagasan produk baru atau modifikasi produk lama. Hal ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau pemanfaatan inovasi teknologi. Jenis perancangan yang kedua, rancangan visual. Rancangan ini mengutamakan keindahan dan subjektivitas perancangnya, membuat produk rancangan menjadi produk yang mudah dikenali, dengan tujuan memastikan produk memiliki daya tarik bagi konsumen. Dalam rancangan visual, seorang desainer harus memiliki keahlian dan keterampilan khusus. Dia harus bisa memahami seperti keterampilan animasi, kemudian lebih teliti terhadap detail-detail dan sebagainya. Sudah paham anak-anak? Kita lanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai definisi gambar kerja prototipe. Gambar kerja prototipe adalah bahasa seorang desainer kepada pelaksana lapangan dengan standar-standar internasional dan dipahami oleh kedua pihak. Fungsinya apa gambar kerja? Gambar kerja memiliki dua fungsi utama, yaitu satu, sebagai penyampaian informasi. Fungsi gambar kerja yang kedua, perwujudan pemikiran dalam penyiapan informasi. Dalam sebuah perencanaan, konsep abstrak yang terlintas dalam pikiran akan diwujudkan dalam bentuk sketsa, gambar, yang nantinya akan dianalisis dan dievaluasi. Prosesnya akan diulang-ulang hingga menghasilkan gambar kerja yang sempurna. Yang selanjutnya adalah tahapan pembuatan gambar kerja. Ada 7 tahapan sistematis yang dilalui secara umum ini ya dalam pembuatan gambar kerja. Yang pertama dilakukan adalah membuat beberapa rencana atau beberapa rancangan. Selanjutnya, menggambar ide-ide rancangan pada buku atau lembaran kertas. Usahakan jangan pakai penghapus. Kemudian tariklah tipis-tipis dahulu. Seterusnya hingga gambar kerja atau rancangan desain yang kita buat tampak garis tegas dan tebal. Kemudian gambarkan ide sebanyak-banyaknya untuk bisa memilih dan menentukan ide terbaik mana yang akan kita gunakan sesuai dengan produk yang diinginkan oleh konsumen.
Pertimbangkan ide yang terbaik itu menyenangkan dan mudah untuk dibuat. Nah, tahapan terakhirnya adalah perencanaan produksi. Analisis pembuatan gambar kerja prototipe. Dalam pembuatan gambar kerja prototipe, sebuah gambar kerja yang baik harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Di antaranya, 1. Cepat. Artinya, seorang desainer diharapkan atau bahkan dituntut untuk bisa membuat gambar kerja prototipe dengan cepat. Yang kedua, murah. Biaya pembuatan gambar kerja prototipe itu seharusnya murah dan efisien, tapi tetap dengan menjaga kualitasnya. 3. Dapat dibuang. Gambar kerja harus bisa dibuang, sehingga dalam pembuatannya menggunakan bahan yang dapat dibuang. 4. Resolusi rendah. Gambar kerja prototipe disajikan dalam resolusi rendah karena hanya merupakan rancangan sederhana prototipe. 5. Ambigu. Dapat diinterpretasikan pada segala sisi dengan maksud agar peluang penyempurnaan bisa tetap terbuka. Yang terakhir, bersifat menyarankan, bukan menetapkan. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, demikian tadi pembelajaran mengenai gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk, baik itu produk barang maupun produk jasa. Penjelasan lebih rinci dapat dipelajari dari modul Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 11 semester 2 SMK Negeri 3 Salatiga. Terima kasih atas perhatiannya. Tetaplah rajin dan semangat belajar demi meraih masa depan.